Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa Riflisia, kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu soal untuk mencari jurnal penutup dan jurnal pembalik. Soalnya yaitu berikut ini adalah neraca saldo perusahaan M1 per 31 Desember 2018. Ini merupakan gambar neraca saldonya. Dari neraca saldo itu data penyesuaian yang dapat kita temukan yaitu setelah dilakukan stok off-name, perlengkapan toko yang masih tersisa adalah 800.000, sedangkan perlengkapan kantor yang tersisa adalah 300.000. Yang kedua, beban asuransi adalah asuransi yang dibayar untuk 1 bulan mulai tanggal 4 Mei 2018. Yang ketiga, sewa dibayar di muka untuk masa 2 tahun mulai tanggal 1 Februari sampai 1 Februari 2018. Yang keempat, gaji karyawan yang masih harus dibayar oleh perusahaan sebesar 1.500.000. Yang kelima, peralatan untuk tahun 2018 disusutkan sebesar 1.500.000. Yang keenam, iklan dibayar di muka untuk 10 kali penerbitan baru diterbitkan sebanyak 8 kali. Yang ketujuh, bunga obligasi dengan bunga sebesar 6% diterima setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Yang ke-8, listrik, air, dan telepon perusahaan belum dibayar sebesar 2 juta. Yang ke-9, cicilan utang perusahaan kepada Bank BCA dikenai bunga 9% setahun dan sebesar 2 juta akan dibayar bulan Januari. Yang selanjutnya, perusahaan menerima jasa giro dari bank sebesar 800.000 dengan dikenai beban administrasi bank sebesar 200.000. Yang terakhir, pendapatan diterima di muka yang telah diselesaikan sebesar 12 juta, sisanya akan diselesaikan bulan Januari. Yang diminta dari soal ini adalah jurnal penutup dan jurnal pembaliknya. Saya akan menjelaskan. Baiklah, ini merupakan tabel jurnal penutup dari perusahaan M1 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Pada tanggal 31 bulan Desember, pendapatan jasa masuk dalam kolom debit sebesar 33.500.000. Pendapatan lain-lain masuk dalam kolom debit sebesar 1.040.000. Jika ditotalkan atau bernama ikhtisar laba rugi, maka masuk dalam kolom kredit sebesar 34.540.000. Selanjutnya tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 17.100.000 masuk dalam kolom debit. Beban gaji masuk dalam kolom kredit sebesar 3 juta. Beban listrik, air, dan telepon dalam kolom kredit masuk dalam kolom kredit sebesar 2 juta. Beban sewa masuk dalam kolom kredit sebesar 1.650.000. Beban iklan masuk dalam kolom kredit sebesar 1.600.000. Beban asuransi masuk dalam kolom kredit sebesar 1.600.000. Beban perlengkapan toko masuk dalam kolom kredit sebesar 3.200.000. Beban perlengkapan kantor masuk dalam kolom kredit sebesar 2.200.000. Beban perlengkapan kantor beban penyusutan masuk dalam kolom kredit sebesar 1.500.000. Beban lain-lain masuk dalam kolom kredit sebesar 350.000. Jadi beban perlengkapan kantor masuk dalam kolom kredit sebesar 2.200.000. Jika digabungkan seluruh beban, maka totalnya adalah 17.100.000. Selanjutnya tanggal 31 Desember, ikhtisar laba ruginya masuk dalam kolom debit sebesar 17.440.000. Modal usaha masuk dalam kolom kredit sebesar 17.440.000. Totalnya 17.440.000 masuk dalam ikhtisar ini. Total dari kolom debit sebesar 69.080.000. Total dari kredit sebesar 69.080.000 akan sama. Dan totalnya adalah 69.080.000. Selanjutnya, ini adalah jurnal pembalik dari perusahaan M1 untuk tahun yang berakhir 31 Januari 2019. Pada bulan Januari 2019, perlengkapan toko masuk dalam kategori kolom debit sebesar 800.000. Perlengkapan toko masuk dalam kolom kredit sebesar 800.000. Beban asuransi masuk dalam kolom debit sebesar 800.000. Asuransi dibayar di muka masuk dalam kolom kredit sebesar 800.000. Utang gaji masuk dalam kolom debit sebesar 1.500.000. Beban gaji masuk dalam kolom kredit sebesar 1.500.000. Pendapatan lain-lain masuk dalam kolom debit sebesar 240.000. Piutang bunga masuk dalam kolom kredit sebesar 240.000.
pendapatan listrik, air, dan telepon masuk dalam kolom debit sebesar 2 juta. Beban listrik, air, dan telepon masuk dalam kolom kredit sebesar 2 juta. Utang bunga masuk dalam kolom debit sebesar 150.000. Beban lain-lain masuk dalam kolom kredit sebesar 150.000. Maka total dari untuk kolom debit ini adalah 5.450.000, sedangkan untuk total kolom kredit sendiri adalah 5.450.000. Maka total keseluruhan dari 5.450.000. Itulah jurnal pembaliknya. Demikianlah penjelasan saya tentang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Maaf jika ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.